barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar dengan gelarnya, yang tak bergelar, tak dipanggil nama, yang hadir di rumah Allah yang mulia ini di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bisa menikmati keindahan majlis seperti ini. Mudah-mudahan juga berbuah indahnya surga di akhirat nanti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan majlis-majlis yang mengingatkan kepadanya. Nabi SAW gembira melihat umatnya yang senantiasa menuntut ilmu dan mengaji. Apalagi kalau berbuah amal yang saleh dengan niat yang ikhlas, insya Allah. Hari itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat yang sudah diberikannya semakin bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan lisan kita tak bosan-bosan untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya selawat dan salam kepada baginda Nabi
Muhammad alaihi salatu wassalam. Jasanya kepada kita tidak bisa dihitung dan dikira, dan cintanya kepada kita tak terbatas hanya sampai di dunia. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya berbalas, sehingga di akhirat mudah-mudahan kita berbahagia dekat-dekat supaya mudah dapat syafaat. Untuk itulah kita senantiasa mengaji dan mengaji serta mendalami apa yang disuruh untuk didalami olehnya. Semoga selalu bersambung kepada para ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya yang mesti kita cintai lebih dari manusia kaum muslimin biasa, yang mudah-mudahan mereka yang istiqamah mengikuti datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemarin masih berkaitan dengan awal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menuntut ilmu. Sampai dia menuntut ilmu. Nah, masuk pula kisah beliau diangkat menjadi qadhi. Kenapa kisah ini masuk? Karena itu yang menjadi sebab oleh Allah Subhanahu wa taala dia dikirim ke Irak sampai bertemu dengan salah satu dari dua murid terhebat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya dua orang murid yang terhebat. Muridnya hebat-hebat, tapi ada dua yang paling tersebut. Siapa bang? Abu semuanya. Abu Yusuf Al-Qadhi dengan Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf Al-Qadhi dengan Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Kemarin berhenti pada ketika beliau menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan harta. Nah, orang yang membangkat perkara itu ternyata dikalahkan dalam sidang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka menyebut-nyebut bahwa harta itu bukan milik mereka, tapi milik Mansur Ibnul Mahdi. Sudah kita ceritakan karena siapa Al-Mansur itu. Bukan makan surang atau menang surang, tidak. Tapi Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur seorang khalifah dari kalangan Bani Abbas, yaitu Mansur Ibn Amirul Mu'minin Al-Mahdi. Namanya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Jadi dari keturunan Abdullah Ibn Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih terhitung ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Ja'far Mansur adalah yang kalau dikatakan Abul Abbas As-Saffah, pendiri Daulat Bani Abbas, maka dia pendiri keduanya. Dia sebagai ahli sejarah mengatakan dialah sebenarnya the real founder, pendiri sesungguhnya bagi Daulat Abbasiyah. Karena dengan dibangunnya kota Baghdad yang waktu itu disebut dengan Madinah Darussalam, yang dikenal kemudian dengan Baghdad, itu pendirinya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Maka kokohlah sendi-sendi kekuasaan Daulat Bani Al-Abbasiyah. Dan di zaman itu pula keterbukaan dan penghargaan terhadap para ulama dan ahli ilmi diberikan secara besar-besaran. Cuman keterbukaan yang akhirnya kebablasan, sehingga banyak masuk pemikiran-pemikiran orang luar ke dalam Islam, khususnya di masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Amin,
kemudian Al-Mu'tasim, diteruskan oleh Al-Mutawakkil, sampai datang masa Al-Wathiq. Akhirnya di masa itu kembali kepada As-Sunnah An-Nabawiyah. Memang ujian itu memang ada di setiap zaman, di setiap masa, dan selalu tidak lepas juga dari kadang-kadang ada sebagian penguasa yang terlibat. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imamu ahli sunnati wal jamaah, bila niza, beliau menghadapi berbagai intimidasi, bahkan penyiksaan dari khalifah-khalifah tersebut karena para pengadu dan pengada. Atau pengadu-pengadanya suka mengadu dan membisikkan sehingga menimbulkan pembusukan kepada para penguasa. Hanya terjadilah kezaliman yang tak boleh terjadi sebenarnya. Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis, yang tak beragama kecuali dengan atas nama sunnah Nabi, disebut orang yang tak paham sunnah oleh mereka. Dianggap orang jahil. Kemudian dianggap orang yang sesat menyesatkan, ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah, subhanallah. Jadi kalaulah Imam Ahmad saja disebut ahli bid'ah oleh mereka masa itu, bagaimana pula dengan kita Imam ya? Coba Imam Ahmad sampai berubah timbangan. Imam Ahmad yang penegak sunnah menjadi ahli bid'ah wad dalalah, dhalun mudil. Sampai 70 disebut oleh Imam Az-Zahabi, sampai 70 qadhi, yaitu hakim mahkamah tinggi di setiap daerah, ikut menandatangani, memutuskan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah penggerak aliran sesat menyesatkan. Maka tidak aneh kalau misalnya orang sekarang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pentolan aliran sesat, pendiri golongan Wahaboy, macam-macam. Tapi memang ciri khasnya ahli ahwa suka mencemooh saja. Kalau ahli sunnah jangan ikut-ikut, kalau sunnah tidak boleh mencemooh, karena Nabi melarang, Allah melarang, dan Nabi SAW tidak setuju. Katakan yang benar dengan dalilnya atau tolak kebatilan dengan hujah, tapi tanpa merendahkan, tanpa membuat gelaran-gelaran, karena itu terlarang. Wala tanabazu bil alqab. Tapi memang di setiap golongan itu ada yang melampaui batas, karena semangat yang melebihi batas. Memang semangat setiap golongan ada, fanatis setiap kelompok ada. Tapi semoga kita jangan terlibat di dalamnya sampai mengeluarkan fitnah dan sampai membolak-balik patah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini jadi baperan pula kita jadinya. Kita baca kembali sejarahnya, ya, karena kita sampai di sini kemarin. Sebab di saat-saat tuan-tuan sudah mulai melemah, akan itu, jadi sehingga kurang paham ceritanya. Padahal cerita biasanya cepat bersemangat, nanti pas itu entah karena sudah terlalu panjang, maka sekarang saya ulang lagi, ya, mudah-mudahan bisa selesai. Masya Allah, selamat. Baik, berkata Imam perawi kitab Ibn Abi Hatim ini, qala had akhbarana Abul Hasan. Abul Hasan kalau disebut di awal sanad di sini adalah Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, itu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibnul Munzir Al-Hanzali, dia yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala hadatsani Abu Bishr, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr ibn Ahmad ibn Hamad Ad-Dulabi. Dia telah menceritakan kepada Abu Ahmad ibn Abu Bishr ibn Ahmad ibn Hamad Ad-Dulabi, terkenal penulis kitab Al-Asma wal Kunah.
dalam ilmu rijal hadis ada nama jenis tulisan kitab namanya al-asma'i wal kuna, orang perawi yang dikenal dengan kunyah dan menyebutkan orang yang dikenal dengan kunyahnya. Nah, Imam Ad-Dulabi mengumpulkan para perawi tersebut karena sebagian tidak mengetahui siapa yang dimaksud. Maka kitab ini membantu untuk mengetahui rawi-rawi yang dalam sanad disebutkan dengan kunyah tanpa namanya. Kalau kunyah itu kan banyak yang sama-sama, Abu Ahmad, Abu Bakar, Abu Abdurrahman, ya kan? Yang tidak ada Abu Dasman yang tidak ada. Nah, tapi Ibn Dasman ada. Jemaah main tuntun anak dan ya. Nah, iya, kalau Ibnu Dasman ada, tapi Abu Dasman Allah nausudana. Kalau Ibnu Dasman ada di kitab Lisanuddin Al-Khatib Al-Ihata bi Akhbari Girnata. Ya masih ingat je lah, juz 2 halaman 282. Cuma namanya Abu Bakar bin Dasman. Seorang mukri besar di Andalus dulu. Jadi anak dan terkenal. Dahulu pada dan terkenal. Ya, hidup di abad ke-5 Hijriah. Nah, ada kesan Dasman dalam kitabnya. Kalau lumayan ya, ada dalam kitab Dasman. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qala hadatsana Abu Bakar ibn Idris. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Idris. Abu Bakar ibn Idris adalah Warraq Al-Humaidi. Adalah tukang salin kitab Al-Humaidi. Kalau bahasa sekarang apa namanya, tukang salin itu rental ya. Apa istilahnya? Juru tulisnya. Juru tulisnya yang selalu mentranskrip apa kitab-kitab Imam Al-Humaidi. Itu siapa Al-Humaidi itu? Hah? Abdullah ibn Zubair ibn Humaid Al-Humaidi Abu Bakar, syekhnya Imam Al-Bukhari di Makkah dulu. Murid terkenal Sufyan bin Uyainah. Sodo lain masa bunyiin. Al-Humaidi guru Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Humaidi murid Sufyan bin Uyainah. Nah, udah nyambung dah. Bertemu saudornya enggak, sebagian ada yang sanadnya sampai hati tahun kejaan terus guru dengan murid. Ada juga. Udah ini sanad. Nah, sambung. Qala sami'tu Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan saya mendengar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi yaqul berkata, Asy-Syafi'i tentang Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i dengan Al-Humaidi satu angkatan. Satu angkatan walaupun Imam Asy-Syafi'i lebih duluan wafat, tapi gurunya sama. Al-Humaidi berguru sama Sufyan bin Uyainah. Asy-Syafi'i juga berguru sama Sufyan ibn Uyainah. Banyak riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Al-Humaidi ini seangkatan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala walitu bin Najran. Saya diangkat menjadi wali atau jadi qadi di Najran. Najran daerah timur Jazirah, wa biha Banul Harith wa mawali Thaqif. Di sana terdapat Banul Harith dan orang-orang Thaqif. Orang Thaqif banyaknya di daerah Taif. Daerah Taif. Dari Thaqif dari keturunan Hawazin. Taib fajama'tuhum, di sini mawali Thaqif artinya orang-orang yang bersekutu dengan Thaqif atau orang-orang yang mantan hamba sahaya Bani Thaqif lalu dimerdekakan. Fajama'tuhum, laku aku kumpulkan mereka. Faqultu ikhtaru sab'ata nafari minkum. Saya kumpulkan mereka, pilih 7 orang di antara kalian. Faman addaluhu kana adlan. Siapa yang direkomendasikan oleh yang 7 ini, jadi ada tim 7, dulu di mahkamah itu, setiap orang yang maju jadi saksi harus lulus verifikasi tim yang disebut dengan al-mu'addil. Disebut dengan al-mu'addil. Kalau sekarang orang bagian rekomendasi. Kalau tidak rekomendasikan, mereka tidak diterima jadi saksi. Jadi harus dikenali, harus diketahui, harus lulus oleh Imam Syafi'i menanak 7 orang. Faman addaluhu kana adlan. Kalau direkomendasikan oleh tim 7 ini, maka dia adlan, diterima kesaksiannya.
Wa man jarrahu kana majruhan. Kalau tidak direkomendasikan oleh mereka secara aklamasi, berarti orang ini ditolak kesaksiannya. Fajama'u ilayya sab'atan minhum, lalu mereka kumpulkan 7 orang. Tentu yang dikumpulkan tentu tidak sembarang, orang yang luas pengetahuannya, yang kuat agamanya, istiqamah muruahnya, bagus muruahnya, maka dipilih. Fajalastu lil hukum, lalu saya duduk untuk menyidangkan perkara. Faqultu lil khusum, saya katakan kepada orang yang berperkara, taqaddamu, silakan maju. Fa idza syahida syahidani indi, apabila datang 2 saksi yang bersaksi, iltafattu ila sab'ah, saya meminta persetujuan orang yang 7 tadi, saya menoleh ke orang yang 7 tadi. Fa in addaluhu kana adlan, kalau mereka terima kesaksiannya, berarti orang ini diterima kesaksiannya. Karena Imam Syafi'i kan tidak orang asli di situ nih. Tentu minta bantuan yang mengetahui. Wa in jarrahu qultu zidni syuhudan. Kalau mereka tolak, saya bilang tambah lagi saksi yang lain. Karena ini tidak cukup. Dan ini berlaku dulu seperti yang saya ceritakan, Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah dulu, semasa jadi amir gubernur di Madinah, beliau di ahli Madinah cukup 1 orang saksi. Bagi beliau satu orang saksi di Madinah itu sama dengan 2 saksi di tempat lain. Begitu kekuatannya. Jadi ditanya alasannya. Apa alasannya? Kenapa kok sampai di Madinah 1 orang saksi cukup, tapi kalau sudah sampai ke Syam mesti 2 atau lebih. Ketika dia khalifah kan pindah ke Damaskus di Syam. Apa jawab beliau? Inni ra'aitu ahlal madinati 'alal istiqamah. Penduduk Madinah itu orang-orangnya istiqamah. Jadi 1 berbanding 2. Kalau tempat lain 2 berbanding 1. Jadi nilai istiqamahnya ahlul Madinah, itulah yang barangkali yang membuat Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, menjadikan amalan ahlul Madinah pada masa itu bagian daripada tanda sabitnya sunnah Nabi SAW dalam masalah tersebut. Jadi kalau sepakat ahlul Madinah, orang Islam tentunya yang istiqamah mengamalkan, Imam Malik menganggap itu sebagai hujjah. Apa sebab? Ahlul Madinah alal istiqamah. Jadi sulit di Madinah itu tumbuh yang namanya penyimpangan agama. Sulit tumbuh. Karena orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak pada jalur agama atau mengada-ngada, non sunnah, dia tidak nyaman, dibuat tidak nyaman oleh Allah SWT di Madinah. Pasti dia akan pergi keluar. Makanya aliran sesat yang asli kelahiran Madinah sepertinya tidak ada. Yang asli kelahiran Madinah. Walaupun dibawa dari luar ke sana mungkin ada. Tapi yang asli kelahiran Madinah hampir atau dikatakan tidak ada. Makanya Nabi isyaratkan al-fitnatu hahuna. Fitnah itu dari sini. Beliau mengisyaratkan ke arah timur, yaitu fi Najd. Orang sekarang menafsirkan Najd itu adalah Najd yang ada di Jazirah Arab Saudi. Sehingga Wahabi itu lahirnya dari Najd. Subhanallah. Padahal para ahli syarah hadis memaksudkan dengan Najd yang arah timur itu adalah Irak. Karena memang aliran-aliran sesat rata-rata berpusat dari Irak. Syiah lahir di Kufah, di Irak. Khawarij lahir di Harura, di Irak. Qadariyah lahir di Basra, di Irak. Apa lagi? Mu'tazilah lahir di Basra, di Irak. Jahmiyah lahir di Basra, di Irak. Apa lagi? ISIS, Masya Allah, antum capek langsung komen. ISIS lahir di Irak. Subhanallah. Pak, kalau fokus ke Sufi dan Sufi dan tasawuf lain
Khurasan, daerah Iran banyaknya. Makanya Iran itu Masya Allah sangat mudah, lebih mudah diterima, yang Syiah itu lebih mudah diterima di negeri ini karena dua sebab. Satu, sesuai dengan cara berpikir umumnya masyarakat kita, berpemikiran ilmu kalam atau Mu'tazilah. Mereka tidak menyelesaikan pemikiran Mu'tazilah, dan memang Syiah beraliran Mu'tazilah dalam pemikiran. Kemudian suka mengkultuskan wali atau syekh. Imam, kadang Syiah suka mengkultuskan imamnya. Orang sufi suka mengkultuskan walinya. Bahkan walaupun sudah gila tetap dianggap wali, bahkan naik grade-nya. Kalau sudah gila jadi naik grade-nya. Nah, Allah musta'an. Jadi semua fitnah-fitnah besar itu lahir di Irak, lahir di Najd di Irak. Sedangkan Najd yang di Saudi, yang lahir di situ adalah kembali kepada kitab dan sunnah, mengembalikan kepada pemahaman as-salafus salih. Ya, as-salaf as-salih. Semoga Allah SWT meluruskan pemahaman-pemahaman yang masih tertipu oleh jargon-jargon dan propaganda orang-orang yang membenci dakwah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Falamma ataitu dzalik, ketika saya mendatangi atau mendatangkan hukum tersebut, wa ja'altu usajjilu wa ahkum, saya mulai mencatat dan memutuskan hukum, fanadharu ila hukmin jarin, lalu mereka melihat hukum yang sedang berjalan. Faqalu inna hadhihi dhiya, sesungguhnya hadhihi dhiya jamu dhai'ah. Dhai'ah itu adalah qit'ah minal aradi, itu adalah aset-aset yang berupa tanah dan kebun. Wal amwal, dan harta-harta ini, allati tahkumu alaina, yang engkau kalahkan kami dalam perkara ini, fiha laysat lana, pada asalnya ini bukan milik kami, bukan milik kami. Innama hiya li Mansur. Sampai di sini kemarin kan? Dia adalah milik Mansur. Nah, siapa Mansur orangnya? Nang surang ni kan? Bukan. Mansur Ibnul Mahdi. Siapa nama kemarin? Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi, yang sangat, sebenarnya beliau sangat mencintai para ulama sehingga memberikan memberikan sugesti, memberikan apresiasi, hadiah-hadiah siapapun yang menulis karya-karya ilmiah di masanya, sehingga banyak sekali kitab dikarang pada masa itu, sampai-sampai sebagian ahli sejarah menyebut bahwa masa Bani Abbas adalah masa keemasan Islam. Tapi saya terus terang saya tidak setuju. Saya mengatakan masa keemasan Islam itu adalah masa Nabi dan para sahabat. Karena apa? Di masa itu umat semuanya bersatu, jelas di atas sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, tak satu pun dari generasi sahabat yang terpapar aliran sesat, menyesatkan. Jelas. Yang ketiga, Allah dan Nabi memuji dan mengatakan itu sebaik-baik generasi, sehingga mereka dijadikan percontohan. Kalau nanti kita jadikan zaman Bani Abbasiyah sebagai percontohan, di mana di masa itu semua pemikiran bebas masuk, sehingga umat Islam terpecah belah dan akhirnya saling memusuhi. Tadi saya katakan, katanya kebebasan berpikir, tapi Imam Ahmad dipaksa untuk ikut pemikiran mereka. Sama hari ini, ya, yang lembut-lembut selalu kena paksa, yang lembut-lembut suka memaksa, yang keras-keras, maksudnya yang dituduh keras, selalu kena paksa, kan ya? Di masa itu yang ahli sunnah sebenarnya dianggap ahli bid'ah, sedangkan yang ahli bid'ah mereka lah yang ahlu sunnah. Nampaknya ada juga zaman kini yang asli itu imamnya bukan ke Nabi, tapi ke imam fulan dan fulan, kan gitu.
Kalau kami jelas imam kami. Ada namanya Imam Sianu dan Siani. Sah? Kalau mereka tidak ada imamnya, langsung ke Rasulullah katanya. Tidak melalui ulama. Awak nak nanya, Nabi itu ulama apa tidak? Nabi ulama apa tidak? Ragu tuan-tuan nampaknya. Hah? Nabi ulama pun tak? Ulama. Tapi tak sebut ulamanya. Hah? Dek saugan tak? Nya kalau lah jenderal tak sebut je kaum jen lah weh. Inya lah jenderal sebut je kaum jen lah. Ha? Sebut je dan jenderal lah tak? Nya lah jenderal. Artinya nilai kenabian lebih tinggi daripada nilai ulama. Makanya beliau tidak disebut dengan ulama, tapi disebut dengan Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dialah imam kita. Dibilangnya tidak ada imam lainnya. Maksudnya imam dari ulama belakangan. Kalau ada yang duluan apa? Yang ambil yang di belakangan. Habis itu ada dulu anti mazhab dunia. Tidak beda awak banyak baca mazhab pun ini. Hah? Awak baca mazhab banyak pun ini. Ini pergi belajar keluar negeri itu bertanya awak orang mana nya. Dan orang mujalainya apa mazhab ang Syafi'i. Masuk kelas mazhab Syafi'i dipelajari dia. Nah, sudah itu orang mananya dan orang Hondianya. Hondia atau Hondianya? Hah? Hondia. Nombor lagu banyak apa nama? Hondia. Hindia. Bila salah sabut kan orang Handianya. Dulu di kampung Handianya sampai dulu sabut sejak nengok film Handia ke hanya lah contoh bawa nampak kau ni. Allah musta'an. Jadi ada orang dia apa mazhab Hanafi, masuk ke kelas Hanafi. Sudah itulah lebih faham dah mazhab pada orang lain. Nah, sedangkan kalau kami belajar, kita belajar enggak semua mazhab dipelajari tanpa dilebih dan dikurangkan. Yang menjadi imam tertinggi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang sebenarnya ulama tertinggi itu. Cuma apa nak sebut ulama? Karena beliau nabi. Nabi lebih tinggi dari alim. Jelas? Jadi kalau jangan malu sebut tidak ada imam kamiranya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada kata Imam Syafi'i. Ini yang aku bermazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i yang mengatakan Allah tak jadikan. Ini kita belajar Imam Syafi'i ini. Allah tidak jadikan kewajiban taat kepada seorang hamba pun secara mutlak. Kewajiban taat mutlak kepada seorang hamba pun kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, imam-imam yang lain itu harus tunduk ke beliau, bukan jadi ikutan satu-satunya, bukan di atasnya dibangun kebenaran dan kesalahan, dibangun di atas kebenaran dan kesalahan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama itu, tidak ulama jika kalian Nabi itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis itu sampai ke awak melalui ulama pun tak? Kan tadi sawit cerita. Di mana dapat riwayat kata tadi? Ulang lihat dia bawa lihat, ulang lihat. Ali bin Abdul Aziz bin Mardad, ulama fikih Syafi'i di zamannya di Nisabur. Kemudian dari siapa? Abdurrahman bin Abi Hatim, ulama besar hadis di masanya, dididik oleh imam besar, dua orang imam besar dan selainnya, ayahnya dan pamannya. Dua-duanya ulama besar hadis. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ilmu Abdurrahman bin Abi Hatim lebih tinggi dari ilmu ayahnya. Cuma ayah lebih duluan terkenal. Kalau lah terkenal ayah apa ayah anak-anak longgak. Ya. Makanya jangan bohongi lo deh, anak awak lebih terkenal di awaknya. Kalau anak terkenal ayah tangkik. Tapi kalau ayah tak terkenal dulu ayah anak payah longgak. Nah. Ini Abdurrahman bin Abi Hatim, ulama pun dah, ulama. Dari siapa tadi? Abu Bakar Al-Warraq. Siapa? Murid Al-Humaidi. Al-Humaidi murid siapa? Guru siapa? Guru Imam Al-Bukhari. Murid siapa? Murid Sufyan bin Uyainah. Langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu dah ulama dah. Tuh.
Aku juga kalian tuan-tuan dulu. Aku pun juga boleh. Jadi propaganda tidak dengan pakai ulama, tak melalui ulama, itu sonola basi. Tapi banyak yang suka makanan bawasi. Banyak yang suka makanan basi. Setu dulu lah. Di zaman Abbasiyah tu lah nawa dulu tu. Imam Ahmad dia sabun tak bakir. Tak pandai berlogikanya. Kalau sampai itu Imam Ahmad kan dia, kalau gunung dia amat sekenek ianya. Akalnya pasti kianya dunia. Kaya? Untung Imam Ahmad tak zaman awak lah. Kalau tak kena sabun tak bau tak. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ahmad bin Hanbal di masa itu Bani Abbas dianggap sebagai sesat, menyesatkan. Apa sebab? Inya ndak mau menerima pemikiran Mu'tazilah. Dah. Dia tidak menjadikan kebenaran itu berdasarkan keinginan masyarakat, dah, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih. Sedangkan Khalifah membuka pintu sebesar-besarnya untuk pemikiran manapun. Syiah boleh juga, Mu'tazilah lope juga, ilmu kalam nayang juga. Pokok sodo botuin. Walaupun bantah nak untuk gede itu tahu yang penting sodo Kalau bantu sodo apa dek bantah? Kalau bantu sodo apa dek? Bantah. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Tapi alhamdulillah Allah kembali angkat kebenaran. Hanya Imam Ahmad rahimahullah kembali ke posisi yang seharusnya, yaitu menjadi ulama ahli sunnah yang dihormati, dan alhamdulillah sampai sekarang Imam Ahmad kembali Allah angkat. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin, kalian masuk waktu ya. Bu sampai siko jo, bu potong sampai siko jo. Ndak kan sudah kan. Potong sampai siko jo.
Jadi setelah mereka berperkara, mereka akhirnya mengatakan ini harta milik Mansur ibn Al-Mahdi, milik khalifah, anak khalifah, tapi waktu itu belum jadi khalifah. Faqultu lil katib, saya katakan kepada penulis, apa istilahnya, panitera ya. Nah, uktub, tuliskan, wa aqarra fulan ibn fulan, si fulan bin fulan mengakui, allazi waqa'a alaihi hukmi fi hadzal kitab, bahwa yang telah saya putuskan masalahnya dalam kitab catatan ini, anna hazid dai'ata wal awil mal, bahwa aset-aset atau harta ini, allazi hakamtu alaihi, yang saya putuskan dia kalah di dalam perkara ini, laisat lahu, bahwa harta itu bukan miliknya. Wa innama hiya li Mansur ibn al-Mahdi, tapi dia milik Mansur ibn al-Mahdi. Ini yang dituliskan berdasarkan kesaksian mereka sendiri. Berdasarkan kesaksian mereka sendiri. Itu yang ditulis dalam apa istilahnya, surat keputusan pengadilan itu. Nah, mereka ternyata nggak puas. Sebab wa Mansurun ala hujjatihi mataqam. Kapan pula Mansur akan, ya, Abu Ja'far dia nanti akan jadi khalifah. Kapan pula dia akan datang ke Najran untuk mengklaim harta itu? Karena hartanya di mana-mana ada. Tidak mungkin dia untuk datang untuk ke situ. Yang kedua, ya, ini pengakuan dari orang itu saja. Akhirnya ketika itu keputusan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdasarkan saksi dan bukti serta dalil, pengakuan, ternyata mereka tidak puas. Qala, Imam Syafi'i berkata, fa kharaju ila Makkah, mereka pun pergi ke Makkah. Pergi ke Makkah ngapa? Pe umrah. Hah? Kalau pe umrah bagus. Kawasan pe madu-adu. Pe madu-adu. Jadi ado jangan pe ke Makkah pe madu-adu. Nah, Allah musta'an. Dan falam yazalu ya'malun, mereka senantiasa berusaha. Apa yang mereka usahakan? Yaitu memasukkan atau menghembuskan fitnah terhadap Imam Asy-Syafi'i. Berbagai fitnah disampaikan untuk menjatuhkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi memang jadi seorang alim yang jujur dan istiqamah itu memang bukan perkara mudah. Akan ada selalu ujian yang Allah berikan. Nah, di sini benar tidak Imam Syafi'i tidak adil? Kah? Tapi mereka melalui si fulan dan si fulan berusaha untuk menjatuhkannya sampai ke Makkah lo pula. Baik ke Makkah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT menemui orang yang hatta rufi'tu ila al-Iraq, sampai akhirnya saya dipanggil ke Irak. Nah, ini bermula. Ini sebenarnya kisah ini sengsara membawa. Nah, itu. Jadi akibat pengaduan mereka, beliau pun terpanggil ke Irak, dipanggil. Ibaratnya dipanggil ke Jakarta. Karena pengaduan orang Bangkinang. Misal. Kaum muslimin dipanggil. Taib ila Irak. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, ilzamil bab, tunggu dulu di sini. Jadi seorang alim besar disungguh menunggu. Nah, fanazartu fa idza ana la budda li min al-ikhtilaf ila ba'd ulaika. Lalu saya pikirkan, ini pasti saya tidak sekali harus berulang balik bertemu dengan orang-orang ini. Ya, gara-gara dia menghukum perkara dengan adil, dia pun nampaknya diperkarakan. Jadi gara-gara menghukum kasus, dia pun jadi berkasus. La haula wala quwata illa billah. Rahimallahu al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmatinya dan rahmat yang luas.
berbuat baik tetapi harus berbuah. Nah, berbuat baik tapi berbuah pahit. Dia yang berbuat baik, tapi yang menerima, orang yang tadi tidak menerima hukum itu, merasa dia akan tersingkirkan atau merasa haknya tidak dapatkan, akhirnya mengadukan Imam Asy-Syafi'i kepada para petinggi-petinggi negara. Akhirnya Imam Syafi'i terpanggillah ke Irak, karena di masa itu pusat pemerintahan di Irak, di Baghdad. Nah, ketika dipanggil, tidak pula langsung masuk. Yang namanya pejabat di sini dia tinggi, di sana dia bawahan. Betul kan? Misalnya bupati sekarang dipanggil oleh menteri dalam negeri, terpaksa nunggu kan? Iya enggak? Mana tinggi menteri dalam negeri pada bupati? Nah, makanya bupati harus hati-hati. Jangan uang menteri dalam negeri lebih kok kan jadiin. Jadi kaum muslimin salah-salah akhirnya itu. Jadi mereka melihat kondisi seperti itu harus menunggu. Kan bagi Imam Syafi'i ini sebenarnya ini menghinakan ilmu. Menghinakan ilmu. Itu karena sebuah jabatan nampak harusnya baru bolak-balik ke sini. Seharusnya tidak boleh itu terjadi. Akhirnya apa dia bilang? Wa kana Muhammad ibnul Hasan, dan Ibnul Hasan jayyidal manzilah, orang yang posisinya cukup bagus. Fakhtalaftu ilaihi, akhirnya saya bolak-balik menemuinya. Muhammad Hasan murid Imam Abu Hanifah, adalah seorang ulama besar, badannya juga besar. Badannya besar dan ilmunya juga besar. Sampai-sampai Imam Syafi'i setelah bermunazarah dengannya, ditanyakan tentang Muhammad al-Hasan, bagaimana Muhammad al-Hasan? Qala ma ra'aitu saminan amla ilman minhu. Saya tak pernah melihat orang gemuk yang badannya penuh dengan ilmu seperti Muhammad ibn Hasan. Muhammad al-Hasan ditanya pula di tempat terpisah tentang Syafi'i, saya habis berdebat. Apa katanya? Ma ra'aitu fatan aqala min asy-Syafi'i. Saya tak pernah melihat anak muda yang lebih cerdas dari Syafi'i. Kalau ini habis debat, kalau awak kini habis berdebat, azab dah dan nyonya. Azab ni nyonya azab walonyen. Azab tu kan nanti kisah uang bagak dulu. Ada tonton lalu citong di zaman yang Pak Zafri dulu rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ada orang bagak dulu biayanya di Pasau, Pasau mana aja sabut Pasau Mono kan. Jadi tahu mamalak uang di Pasau no. Kalau uang kadang lah siang-siang, bapalak dia bang ikon tak pagi bukanlah minta piti. Ada dia lah kodok bono lah pue bono uang dia menanggung. Ada orang berani melawan waktu itu uang Pasau no. Pengsan di buenda. Melawan uang bagak jaga pengsan jadi di bu anda isowang lah pokoknya pengsan disiramnya ayu di amak-amak kan sadarnya pas duduk roh melawan jong lainnya tidak paham cerita lah inyo nang pengsan inyo condong menang pahamnya melawan jong lainnya nyelejo dek kawan acun itu sekini roh berdebat ya. Ini lazab dalam debat tu tak dapat jawab dia tu. Tanya baik koro, apa nya? Tak dapat dia nak jawab orangnya dek. Lah apanya? Azab dia kami dalam debat dia. Tanya lah sebelah. Macam itu je. Oleh sebab itu makanya debat zaman kini tidak encik kebenaran dah, tapi encik encik berapa cara nak menang walaupun berdutuh. Walaupun duto bang yang nyatu pun berduto. Anak tu tukang komentar pun auto je berduto lihat. Dan sabuin kebenaran tapi akhazatul izzatu bil isim. Lebih mempertahankan benang basah karena takut dikatakan salah. Oleh sebab itu makanya debat hari ini lebih baik ditiadakan saja. Apa sebab merusak hati saja. Yang tidak ada kalah, menang sodo. Tidak ada waktu tidak ada salah
buat tu sodong. Barang yang sudah jelas salah, tidak juga diakui salah. Yang jelas kalah, tidak juga diakui kalah. Allah musta'an. Sampai turun so Isa bin Maryam alaihissalam, Abu Tantu. Ya, turun Isa bin Maryam yang akan memutuskan di antara kita. Oleh sebab itu mengajilah terus, mengajilah, belajar ilmu, karena orang-orang sebesar-besar saja bisa ditekan, apalagi yang kecil seperti kita. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah akhirnya memilih, sepertinya beliau memilih untuk bertemu dengan Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, karena ini orang berilmu, pasti tahu nilai ilmu. Tapi orang tidak berilmu, ya walaupun cerdas, tidak akan menghargai ilmu. Makanya dia kalau begini, nanti saya sering sering ke kantor seperti ini, saya suruh nunggu lama-lama. Suruh datang jam 7, 10 tidak datang. Allah musta'an. Maka dia katakan, wa kana Muhammad bin Hasan jahid al-manzilah. Muhammad bin Hasan adalah cukup ditokohkan pada masa itu. Faqtalaftu ilaihi. Naam, lalu saya sering mendatanginya. Qultu hadza asbahu li min tariqil ilmi. Ini adalah jalan ilmu yang lebih baik bagiku. Wa katabtu kutubahu. Akhirnya saya meninggalkan profesi tadi dan mulai menulis kitab-kitab Muhammad Ibnul Hasan. Jadi belajarnya ke Irak. Jadi sebab tadi membuat dia akhirnya bertemu dengan guru yang hebat, Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Wa katabtu kutubahu, saya pun menuliskan kitab-kitabnya. Wa araftu qaulahum, dan saya pun menghafalkan pendapat-pendapat mereka, karena Muhammad al-Hasan min madrasati ahli ra'i, itu ahlur ra'i, yang orang yang banyak berijtihad. Wa kana iza qama nadhartu ashabahu, biasanya selesai beliau memberikan kajian, saya pun bermunazarah, banyak berdiskusi dengan murid-muridnya. Itu dimulai jam dulu kan, sudah itu nanti bau dengan suhunya. Jadi beliau suka bermunazarah, berdiskusi dengan, karena orang yang punya kelebihan tahu siapa yang punya kelebihan. Tapi kalau orang yang tidak punya kelebihan, tentu dia nak menjatuhkan orang lain. Kalau sudah tekadnya menjatuhkan, bukan karena hebat, dia sebenarnya tidak punya sesuatu yang berlebih sehingga kelebihan orang dihapus. Makanya antum kalau nak naik, jangan cari kekurangan orang, jangan fitnah orang, ya jangan jahat, tapi biasakanlah untuk menunjukkan kelebihan. Ini kelebihannya. Kalau kalian mau, ini yang lebih baik daripada menyatukan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lanjut kita lagi. Cukuplah dulu ya. Kan dah paham kisahnya? Dah paham? Jadi kisah ini disebutkan oleh Syafi'i. Ini ibaratnya asal masalah, karena dia dikasuskan orang, akhirnya bertemu dengan ulama besar di Irak, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Di sini tidak disebutkan detailnya, barangkali pula melalui beliau mungkin masalahnya diselesaikan, karena disebutkan jayyid al-manzilah, punya kedudukan yang cukup bagus, ditokohkan, sehingga perkaranya mungkin dari situ dia bisa melepaskan diri, sehingga berhenti dari jabatan sebagai qadhi. Yang nanti ada kisah lain lagi, beliau nak diangkat lagi jadi ketua Mahkamah Agung pula. Yang jadi qadhi bawah aja dah payah, lagi jadi Mahkamah Agung. Itulah kisahnya, beliau sampai lari ke Kufah, dicari dikejar, lari ke Basrah, dicari dikejar, terendus lagi, lari ke Makkah, tercium lagi lari ke Madinah, terendus lagi, lari ke Makkah, hanya sampai ke Yaman. Nah di Yaman, alhamdulillah gubernurnya orang Ahlul Bait, dan Imam Syafi'i adalah Ahlul Bait. Akhirnya apa katanya? Ya Abu Abdillah, iza ja'al khalifah, kalau datang khalifah nanti, wa anta tahta qadami, kamu bersembunyi di bawah kakiku, istilah di bawah kaki dia, orang sembunyi, la arfa'u qadami, saya tidak akan angkat kakiku. Nah, memang sampai juga utusan khalifah ke situ,
Tapi dia sembunyikan sampai akhirnya diangkatlah Mahkamah Agung. Setelah itu baru Imam Syafi'i melenggang keluar, baru dia keluar. Nah, di saat itu diberi hadiah oleh gubernur Yaman waktu itu uang hanya lebih kurang 50.000 dinar. Nak 50.000 biar saja. 50.000 dinar kali berapa dinar cik ini Ustaz? 4 juta? 4 juta berapa itu? 2 miliar? 2 miliar ya? Masya Allah. Masya Allah, nasional dia uang BBT banyak. Nah, 2 miliar. Lalu Imam Syafi'i sebagai rasa syukurnya dia menuju Makkah umrah dulu sambil mencari ilmu juga sekali. Sebelum masuk Makkah, beliau pasang kemah di Bi'rutwa, tempat Nabi, atau di Badha waktu Nabi juga berhenti di Haji Wada, ada tempat itu. Lalu dia kirim utusan ke Makkah, siapapun Ahlul Bait yang ada di Makkah yang membutuhkan, maka silahkan menemui beliau di kemah itu. Alhamdulillah dibagikan semuanya, tak tersisa kecuali 50 dinar saja. Jadi di 50.000 tinggal 50. Kalau amat bapak gak amat dapat 50.000, bapak bagian. Hah? Pandai betul 10% saatnya, 10%. Bapak 10%? Hah? Muatu ya? Muatu itulah banyak. Muatu lah, tak banyak. Untung lain tak mau 10 dinarnya. Kalau muatu, selabion tak awaknya. Gitulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi memang payah juga. Ponik kalau mau ikut ini, mana tak ikut langkah. Malam hari rumahnya diketuk orang. Malam yayo. Padahal punya kebiasaan setiap yayo tu banyak orang datang ke rumahnya. Karena murid-muridnya ramai dan masyarakatnya ramai. Nah, tiba-tiba malam ada orang tersasak. Assalamualaikum, salam, siapa? Den dan perlu hajat. Bini dia melahirkan malam kopi tidak nawon. Yang melahirkan tak bisa tunda Ustaz. Ikan iya nikah bisa tundanya. Kalau nak nikah bisa tundanya. Capek nak nikah soalannya kan bisanya. Kalau melahirkan kan tak isara. Tak ada untuk bayu bidan dan peralatannya doanya. Bapa perlu 30 juta. 30 dirham. Kosan piti nan awal di saku-sakunya di rumah 30 dirham. Itu Allah menguji. Uang piti tinggal 30, uang perlu 30. Baben dek beliau. Allah di ben sodo. Sudah baben, tentu bini bertanya, apa tadi bangnya? Uang nak melahirkan. Tentu ibu aja bininya kan. Tu apa bang Ben? Ini tak 30 ya. Tu tak cenawut awak lagi. Ayo lagi. Tu apa cara tamu sok dunia? Serahkan ke Allah Ta'ala. Serahkan ke Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, tamu tu hamba dia. Pasti dia akan siap. Masya Allah. Malamnya mimpi gubernur Makkah. Nabi datang kepadanya. Kini wang pai ku Syafi'i. Anton piti kayaknya 30 dirham. Tak lelah biar nak Nabi dia. Hanya kan 30 butuh tadinya. So dia lah biar bayar. Jadi Anton piti 30 dirham. Sudah itu dek, kan yang namanya gubernur tentu banyak kojo kan ngurus masyarakat. Poneknya sangko dia bunga-bunga tidur je mimpi roh. Akhirnya talolok datanglah lihat Nabi. Akhirnya ndak jedulin buat esok pagi je lah nyanya. Ya gubernur nombor banyak kojo, so agenda banyak lu lagi ni kan. Ya kan ya. Kata janji kadang ndak jadi kira. Nah. Akhirnya ketika datang pula lagi. Datang pula. Kalau lah 3 kali datang Nabi dalam mimpi ni serius. Akhirnya bayinya langsung. Tak aku ajudan kirim dah. Langsung datang ke rumah Imam Syafi'i. Kalau dulu biasa macam itu, kini nampaknya kan. Nyawa lah takut je kini lah.
Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Tariq? Siapa yang ngetuk pintu malam hari ini? Katanya, man ta'rifuhu iza ra'aita. Lah nampak kau tentu tidak. Lah nampak kau tentu tidak. Subhanallah. Akhirnya buka pintu oleh Imam Syafi'i. Subhanallah. Azzallahu al-amir. Semoga Allah meninggikan derajatmu wahai gubernur. Halla ba'asta. Kenapa tidak kirim orang saja? Kenapa kau sendiri yang datang? Lalu dia bilang, saya didatangi Nabi malam ini 3 kali dalam mimpi. Dan memerintahkan saya datang ke rumahmu sekarang juga. Ini uang 30 dirham titipan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dia pergi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah cukupkan. Semoga Allah berikan kita sifat-sifat tawakal yang seperti ini sehingga semua keadaan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan mengaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.